Shalom. Halo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, dimana pada hari ini sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, lingkupiku. Yesus, berkatlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, dimampukan berada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan Yesus selalu ya, amin. Adik-adik, mereka akan juga dapat berdiri ya. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama-Mu. Sebagai dari Tuhan, mari kita angkat pujian ku buka hatiku. Firman
serahkan kepada hamba yang tulis. Salam adik-adik, kembali kita di dalam sekolah minggu online kita pada hari ini. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Bapa, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih setiamu di dalam hidup kami, dan kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh lagi bersekolah minggu pada hari ini. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami untuk kami boleh dapat mengerti dan memahami akan cerita firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Tante Yuni mau sampaikan cerita firman Tuhan yang berjudul William Carey. William Carey, pembawa Injil ke India, yang menjadi bahan cerita kita pada firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 31, dan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu yang menjadi bahan cerita di firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik pernah melihat yang namanya peta dunia atau bola dunia? Pernah melihat? Adik-adik, ini yang namanya peta dunia atau bola dunia. Adik-adik pasti pernah melihat peta dunia ini atau bola dunia ini ya. Nah, di mana di peta ini banyak sekali negara-negara ya, negara-negara yang ada di dalam peta dunia ini. Jadi kalau kita mau melihat negara Afrika atau negara Eropa letaknya di mana, kita bisa melihat di dalam peta dunia ini atau bola dunia ini. Adik-adik, demikian juga Injil. Injil diberitakan sampai ke bagian utara Eropa, Swedia, Norwegia, dan Finlandia. Dan di situ berdirilah gereja-gereja di segala tempat di mana Tuhan Yesus diberitakan dan dihormati. Tetapi adik-adik, lama-kelamaan orang Kristen yang ada di Eropa lupa bahwa Rasul Paulus pernah menyeberang dari Asia ke Eropa untuk apa? Untuk mengabarkan berita Injil kepada mereka. Dan mereka pun juga lupa bahwa bukan hanya saja Rasul Paulus yang dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, tetapi mereka juga dipanggil untuk melakukan tugas itu. Nah, amanat agung Tuhan Yesus ini berlaku untuk semua pengikutnya. Yuk, Tante mengajak kita semua untuk kita membaca di dalam Alkitab. Silahkan adik-adik di rumah sudah membuka Alkitabnya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Adik-adik bisa baca di rumah, Tante akan bacakan buat kita semua. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan gereja-gereja yang ada di Eropa melalui satu orang yang mengambil keputusan untuk pergi mengabarkan Injil. Ini adalah William Carey. William Carey dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1761 di desa yang bernama Paulsbury, sebuah desa kecil yang ada di Inggris. Ayahnya William Carey adalah seorang tukang tenun yang belajar sendiri membaca dan menulis.
dan ayahnya juga mengajar di salah satu desa yang ada di Inggris. William Carey sangat senang sekali dengan belajar dan dia juga sangat dikenal sebagai pecinta lingkungan. William Carey mempunyai seorang adik yang masih kecil, adik perempuan yang masih kecil yang bernama Polly. William Carey juga sangat senang sekali mendengar cerita yang diceritakan oleh pamannya. Dan cerita-cerita pamannya inilah yang membuka satu dunia yang baru bagi William Carey. Karena ia sangat menyukai cerita-cerita petualangan dari luar negeri. Dan ia dijuluki Columbus oleh teman-teman sekelasnya. Adik-adik, setelah tamat dari SD, William Carey menjadi murid tukang sepatu, di mana dia bisa belajar cara membuat dan memperbaiki sepatu. Tetapi dalam bekerja pun William Carey tidak pernah berhenti untuk yang namanya belajar. Karena dia sangat senang sekali untuk belajar dan dia juga sangat tertarik untuk membaca atau berita-berita dari luar negeri. Dan William Carey berdoa bagi orang-orang yang ada di sana dan ia rindu agar mereka juga dapat mendengarkan berita Injil. Nah, beberapa tahun kemudian majikan di mana dia bekerja itu meninggal dunia. Akhirnya William Carey pun membuka toko sepatu sendiri. Nah, di samping dia memperbaiki sepatunya dari pagi sampai sore hari dan pada malam harinya dia mengajar anak-anak yang ada di desanya seperti ayahnya, seorang guru. Nah, pada hari Minggu ia pun juga berkhotbah. Dia berkhotbah di gereja di mana dia tinggal. Adik-adik, pada masa itu orang-orang yang Kristen yang ada di Eropa belum begitu sadar untuk melakukan tanggung jawab mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, waktu William Carey berbicara atau berkhotbah tentang tanggung jawab, tiba-tiba ada seorang pendeta yang berkata kepada William Carey, "Hai anak muda, duduklah, jangan terlalu bersemangat. Kalau Tuhan ingin supaya orang kafir bertobat, dia dapat melakukan sendiri tanpa pertolongan saya dan kamu." Nah, William Carey mendengar perkataan itu tidak membuat dia putus asa, tidak membuat dia patah semangat, tetapi dia tidak mau berdiam diri dan dia tetap terus berdoa dan memikirkan bagaimana ia dapat menyadarkan gerejanya. Nah, akhirnya pada tahun 1792, William Carey mendapatkan kesempatan lagi untuk dia berkhotbah pada sekelompok pendeta yang ada di Nottingham. Nah, di dalam khotbahnya itu William Carey menanamkan 2 kalimat dan itu yang menjadi moto dalam hidupnya William Carey. Yang pertama, menantikan hal-hal yang besar dari Tuhan, dan yang kedua, mengerjakan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Nah, setelah dia menyampaikan khotbahnya dengan berani dan berapi-api, akhirnya William Carey pun mendirikan sebuah yayasan misi yang pertama kali yang ada di Inggris. Nah, adik-adik, 1 tahun setelah itu William Carey memutuskan untuk dia meninggalkan negeri Inggris dan dia pergi untuk melayani di India. William Carey beserta dengan istri dan anak-anaknya akhirnya berangkat ke negeri India dengan menggunakan kapal. Dan mereka melakukan perjalanan sangat lama, yaitu 5 bulan perjalanan mereka untuk menuju ke negeri India. Dan selama di dalam perjalanan mereka juga mengalami namanya angin sakal, ombak yang sangat berbahaya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus juga waktu dia menyeberang atau pergi untuk mengabarkan Injil. Mereka juga mengalami yang namanya angin sakal, gelombang yang sangat besar, ombak yang sangat berbahaya. Bukan hanya itu saja adik-adik, kapal yang mereka tumpangi juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Akhirnya mereka bertahan dengan cukup lama, dan akhirnya setelah kapalnya baik, mereka langsung melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya mereka menuju ke negeri India. Adik-adik, ketika pertama kali William Carey berada di India, dia mengalami tantangan yang sangat berat, sangat sulit bagi mereka. Ya, mereka belum menguasai bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang ada di India Timur. Bahasa yang mereka pakai itu biasanya bahasa Bengali, itu yang adalah
bahasa yang biasa mereka pakai sehari-hari oleh orang-orang yang ada di India Timur. Nah, sedangkan anak-anak mereka yang sudah terbiasa dengan makan roti, sekarang mereka harus makan nasi dengan lauk yang pedas, karena itu adalah makanan sehari-hari yang ada di India Timur. Dan di India Timur pun juga cuaca di sana juga sangat panas sekali dan begitu banyak nyamuk sehingga istri dan anaknya juga mengalami sakit, ya, mengalami sakit malaria dan mengalami sakit disentri yang sangat berat. Dan di kota India itu mereka menjual makanan sangat mahal sekali dan biaya sewa rumah pun juga sangat mahal. Akhirnya uang mereka pun juga habis untuk biaya makan dan biaya tempat tinggal mereka. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, semua hal itu merupakan ujian iman yang berat bagi William Carey. Tetapi William Carey dia tidak undur dan dia tidak mau kembali ke Inggris. Bahkan William Carey dia semangat belajar untuk menguasai bahasa Bengali dan segera dia mulai memberitakan Injil di daerah tempat dia tinggal. Adik-adik, kemudian Tuhan menolong Carey dengan caranya yang luar biasa, di mana William Carey ditawari pekerjaan sebagai kepala perkebunan indigo. Nah, indigo ini adalah sebuah atau sejenis tanaman yang menghasilkan cat yang biru, cat warna biru yang indah. Dan sekarang keluarganya Carey pun juga diberikan tempat tinggal yang bagus, fasilitas yang bagus dengan gaji yang sangat memuaskan. Nah, inilah kesempatan William Carey untuk dapat memberitakan Injil kepada para pekerja-pekerja yang ada di sana. Tetapi adik-adik, di dalam pelayanannya, ya, di dalam pekerjaan dan pelayanannya, William Carey mengalami musibah, ya, mengalami masalah lagi, ya, karena masalahnya belum berakhir, di mana anak mereka yang mengalami sakit disentri yang berat akhirnya meninggal dunia. Nah, sedangkan istrinya William Carey itu sangat tertekan sekali. Dia tidak sanggup untuk menghadapi kematian dan penyakit yang tidak pernah sembuh, dan akhirnya 13 tahun kemudian dari peristiwa itu istri Carey pun meninggal dunia. Adik-adik, setelah memimpin 6 tahun William Carey, ya, memimpin perusahaan perkebunan, akhirnya perusahaan itu ditutup karena mengalami musibah yang besar, yaitu kebanjiran, dan banjir yang besar akhirnya menghancurkan perkebunan itu. Dan akhirnya William Carey pun berpindah ke daerah lain dan mendirikan perusahaan sendiri. Tetapi adik-adik, Tuhan punya rencana yang lain bagi William Carey. Karena apa? Tuhan mau agar William Carey ini memberikan seluruh waktu dan perhatiannya kepada tugas yang sudah Tuhan berikan kepadanya, sebagaimana Tuhan telah memanggil dia untuk datang ke India. Nah, tidak berapa lama kemudian datang lagilah utusan yang baru yang dari Inggris tiba ke India, yang tadinya ditolak untuk mereka menetap di salah satu kota yang ada di India, yaitu kota Serampore. Tetapi William Carey ini berjuang supaya utusan kelompok misi ini bisa menetap di Serampore. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk menetap di kota itu. Nah, di kelompok utusan misi ini ada seorang ahli percetakan yang bernama Ward. Dan akhirnya mereka pun segera mendirikan sebuah percetakan. Dengan pertolongan Carey, yaitu pertolongan anak Carey yang sulung bernama Felix ini, akhirnya Ward dan anak William Carey ini mencetak bagian Alkitab yang diterjemahkan oleh William Carey. Nah, William Carey ini sebagai penulis dan penerjemah, sedangkan Ward dan anaknya William Carey ini dia mencetak, dan mereka pun bekerja sama dengan sangat baik. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, setelah William Carey tinggal selama 7 tahun di India, akhirnya ada seorang tukang kayu yang bernama Krishna Paul dan temannya bernama Gokul. Mereka menerima Tuhan Yesus.
Kalau menurut kebudayaan mereka, orang Hindu itu dilarang makan bersama dengan orang asing yang bukan Hindu. Nah, karena apa? Mereka percaya bahwa itu akan membuat mereka menjadi najis. Nah, tetapi pada hari itu Krishna Pal dan Gokul ini dia berani mengajak makan bersama William Carey dan teman-temannya, teman-teman Kristen yang lain. Akhirnya pada malam berikutnya tetangga-tetangga dari Krishna Pal ini melihat dan berniat untuk membunuh Krishna ini ya. Dan akhirnya polisi pun juga berhasil untuk melerai keributan dan menyelamatkan Krishna dan juga keluarganya. Tetapi bagaimana dengan Gokul? Gokul ketakutan, dia tidak berani, ya. Dia tidak berani untuk memberanikan diri seperti yang dilakukan oleh Krishna Pal. Nah, akhirnya pada hari Minggu Krishna Pal dan yang rencananya dibaptis, dengan temannya Gokul yang rencananya dibaptis, tetapi hanya Krishna Pal saja yang datang, sedangkan Gokul tidak, karena dia takut, ya, karena dia takut dibunuh oleh tetangganya, karena dianggap najis mereka mengundang orang asing untuk makan bersama. Nah, tetapi adik-adik, Krishna Pal tidak sendiri untuk dibaptis. Pelik, anaknya dari William Carey, pun minta untuk dibaptis. Sehingga banyak sekali orang yang datang melihat seorang India dan seorang Inggris dibaptis bersama di sebuah sungai. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani untuk mengganggu acara baptisan itu. Sehingga beberapa bulan kemudian Gokul yang tadinya ketakutan, dia pun minta untuk dibaptis. Sedangkan Gokul dia tidak datang sendiri, dia membawa juga teman-teman India yang lain untuk dibaptis. Akhirnya lambat laun orang-orang yang ada di India yang lain pun menerima Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun memberkati pelayanan William Carey dan teman-temannya, sehingga lambat laun pun beberapa orang India pun bergabung dengan para penginjil dan menjadi guru Injil. Akhirnya sebuah sekolah Alkitab pun didirikan di Serampore. Adik-adik, kemudian William Carey ini pun juga diundang atau diminta untuk mengajar bahasa Bengali di universitas, ya, di sebuah universitas Port William yang ada di Calcutta. Dan ini merupakan satu kehormatan yang besar bagi William Carey. Kenapa? Yang pertama, dia adalah seorang asing yang memulai hidupnya dari tukang sepatu di Inggris. Nah, bahkan William Carey sama sekali belum pernah mengecap yang namanya sekolah tinggi atau universitas. Ya. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kemudian William Carey pun dipromosikan menjadi seorang dosen dan diberi gelar dokter. Tetapi William Carey ini yang kita tahu dia adalah seorang yang rendah hati. Ya, dia seorang yang rendah hati, walaupun dia diberikan berbagai penghargaan, dia tidak memandang dirinya sebagai orang yang penting atau sebagai orang yang besar. Adik-adik, pada tanggal 11 Maret 1812 di Serampore terjadi bencana yang sangat besar, di mana percetakan di Serampore mengalami kebakaran yang sangat besar, sehingga banyak sekali kertas-kertas yang terbakar, bahkan naskah-naskah yang mereka buat, ya, itu naskah-naskah yang sangat berharga yang mereka kerjakan dengan susah payah selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, semuanya pun habis terbakar. Jadi hanya beberapa mesin cetak saja dan beberapa kertas saja, ya, yang surat-surat penting saja yang masih bisa diselamatkan, tetapi yang lainnya udah habis terbakar. Apakah William Carey melihat keadaan itu dia marah kepada Tuhan? Apakah William Carey langsung mundur dengan apa yang dia hadapi? Tidak. William Carey dia tidak putus asa dengan keadaan yang dia alami, ya.
William Carey dia tidak putus asa, dia tidak mundur, ya. Dia tidak marah kepada Tuhan dengan apa yang terjadi, ya, dengan kepada Tuhan yang membiarkan semuanya itu terjadi. Memang William Carey dia tidak mengerti mengapa ini terjadi, gitu ya. Mengapa ini terjadi? Dan ia tetap tidak putus asa. Karena William Carey dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan dan aku tetap menyembahnya dalam segala keadaan apapun. Nah, adik-adik, William Carey dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan dari setiap peristiwa yang terjadi. Akhirnya William Carey pun memberi semangat kepada teman-temannya dan mereka membangun kembali percetakan yang baru dan mereka mengerjakan lagi naskah yang terbakar itu menjadi baru lagi. Ada tahu? Akhirnya iblis itu tidak berhasil membuat orang Kristen ini jatuh dan kecewa. Karena kecewa. Ya. Karena iblis berusaha untuk menghancurkan atau membuat orang Kristen itu patah semangat, membuat orang Kristen itu menjadi lemah gitu. Tetapi William Carey dia tetap kuat di dalam Tuhan, dia tetap percaya, dia tetap terus melakukan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada dia, dan iblis pun kalah. Nah, ada yang kasih dalam Tuhan, 40 tahun William Carey, 41 tahun William Carey bekerja di India dan dia tidak pernah pulang ke Inggris, dan ia bertahan di dalam menghadapi pencobaan, bertahan menghadapi penderitaan dan penyakit di dalam keluarganya yang sebelumnya Tante sampaikan. Nah, dan dia mengalami kekecewaan, ya, melalui kekecewaan dan penganiayaan, tetapi ia juga mengalami sukacita atas keberhasilan pelayanannya. Nah, setelah bertahun-tahun dia bekerja keras, ia menerjemahkan Alkitab, ya, dalam berbagai bahasa di India. Sukacitanya yang besar adalah apa? Sukacita yang besar adalah dia melihat 2 dari putranya itu menjadi utusan misi di Burma dan di Kepulauan Maluku yang terletak di Indonesia. Luar biasa. Nah, adik-adik, walaupun William Carey ini sangat dihormati, ya, sebagai ahli bahasa, ya, dan sebagai seorang profesor di salah satu sekolah tinggi yang ada di Kalkuta, William Carey tetap rendah hati sampai akhir hidupnya. Sehingga banyak sekali utusan misi ini yang masih muda belajar kepada kehidupan William Carey. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, William Carey hidup sampai umur 73 tahun. Nah, pada waktu William Carey jatuh sakit, ya, di usia tuanya, ada seorang utusan misi yang masih muda sekali yang bernama Alexander Duff. Nah, dia datang mengunjungi William Carey dan dia banyak sekali meminta nasihat kepada William Carey. Nah, ketika Alexander ini mau pulang, William Carey berpesan kepada Alexander, dikatakan kepada William Carey ini, kalau aku sudah pergi, jangan bercerita banyak tentang Dr. Carey, tetapi ceritakanlah tentang juru selamatnya Dr. Carey. Luar biasa, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya pada tanggal 9 Juni 1834, tugas William Carey pun di dunia sudah selesai. Yang artinya dia pulang ke rumah bapaknya di surga dan ia berhenti dari pekerjaannya yang telah dia lakukan dengan setia untuk orang-orang yang ada di India. Amin firman Tuhan pada hari ini, biar kita boleh belajar dari William Carey yang boleh dapat memberkati kita. Ya, kita terus mengajak, ya, Tante mengajak kepada kita semua adik-adik yang ada di rumah,
tetap terus semangat untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, dan jangan pernah untuk terlambat atau jangan pernah berhenti untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, belajar dari firman Tuhan, dan terus lakukan itu dengan setia. Ya, apapun yang kalian lakukan, hal-hal yang baik, jangan pernah kalian merasa tinggi hati, jangan pernah merasa kalian bangga dengan hal-hal yang sudah kalian lakukan, tetapi tetaplah rendah hati seperti William Carey ini, dia tetap rendah hati walaupun dia sudah melakukan sesuatu yang baik, ya, tetapi dia tetap rendah hati. Kita tetap terus berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang saat ini menginjil di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman, ya, bahkan sampai ke ujung bumi, ya, yang dikatakan oleh firman Tuhan, biar Tuhan senantiasa terus menyertai mereka. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi mereka tetap terus percaya bahwa Tuhan tetap menyertai mereka, Tuhan tetap menolong mereka. Amin. Firman Tuhan boleh dapat memberkati kita pada hari ini. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang sudah memberkati kami, yang mengajar kami untuk kami tetap terus semangat belajar dan kami tetap setia untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan pada hari ini pun juga kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil yang ada yang saat ini menginjil Tuhan, baik di pelosok-pelosok, baik yang ada di desa-desa, bahkan di negara-negara. Tuhan tolong biar Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, tetapi biar kiranya Tuhan menguatkan iman mereka, kepercayaan mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa biar kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini, dan kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan pujian anugerah terindah. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau dimana pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggumu telah selesai beribadah. Kiranya Tuhan memberkati guru yang sudah mengajar, berkati juga kami yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kemauan Tuhan. Menyerahkan ibadah sepekan dan ibadah minggu depan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi.